Pak. Kebetulan ada bagian Pak. Bagian itu ada Pak. Ada yang isinya pun sama. Ada. Sama kegunaannya sama kan? Iya, tidak terkait. Kalau Wilodel tidak jalan sudah dengan kalau ya. Tapi kalau untuk apa namanya aliran hidrolik, Wilodel ini dengan kalau Wilodel aliran hidroliknya itu dengan pompa apa namanya? Pompa temennya. Jadi pakai pompa yang gitu. Kalau Wilodel itu pompa khusus untuk pakai untuk kecil. Tapi kalau satu pompa dibagikan dengan apa namanya kontrol pelat. Kalau satu pompa dibagikan dengan kontrol pelat untuk basket, untuk swing, untuk jalan dan untuk kalau basket apalagi itu alam basket ini kan apa namanya kan bendera basket, bendera alam, bendera bom. Nah, itu ada tiga macam apa hidroliknya. Jadi kalau kita mau memakai bom, ada kepalanya itu. Kalau kita mau memakai alam, ada kepalanya itu kan. Kalau kita mau pakai basket, ada kepalanya. Kita mau pakai tidak kali maju ke mundur, ada juga kepalanya. Beda gitu ya. Jadi itu tergantung sama kepala. Satu pompa hidroliknya satu, turun gerakan di sana. Dibagi dengan kontrol kepala. Jadi itu cara gerakannya. Ada hidrolik Pak. Sistem hidrolik ini ada fungsinya Pak. Individual, nah pompa hidrolik kita untuk kita bantu nanti bawahnya kalau minum air kalau kita mau mendapatkan mau maju, mau naik, mau turun, mau ambil bahan, mau semuanya kan gerakan dari kontrol panas. Semua gerakan dari kontrol panas. Pompa hidrolik itu untuk menyempatkan kontrol panas itu memastikan Juga ada turun naik tidak itu mengambil kan atau membuang menutup membuka dan ambil atau buang tutup buka kan. Nah, ini
juga kan membuka membentuk kalau bom naik dan turun orang itu juga buka tutup sama dengan bom jadi melihat pekerjaannya gitu ya. Iya. Itu cara membuatnya. Nah kalau ini mundur maju ini kuatnya. Kalau di militer itu di setir semua itu kan 1, 2, 3, 4 nya itu di setir. Dan kalau untuk apanya pakai situasi kayak gini juga untuk bom dan pakainya ya Untuk biar saat atau ini kelasnya mana ya? bisa disesuaikan ya, Iya, ya. nanti ya. Ini dibagi jadi kan turun naik Ya. ini 1, 2, 3 kan ya. 4 sama kita 1, 2, 3, 4 ini 2 betul ini turun naik ini kan sehingga sama kita tutup sama swing kita tiga kan sama swing 4 dan ini 2 dan 3 4 kan kalau itu kan kalau sudah ya Ada juga kayak mesin dia pakai roda itu sama yang pakai rotan pakai trek ini ya rotan sama api coba yang memutar ini rotan itu juga digunakan ya ini yang yang ada ini sini berputar ini kan final grade gitu ya. iya Pak. Final putaran terakhir itu di situ berputar semuanya kan. Iya Pak. Final grade ini dia. Jadi sini bukan ini kalau yang pakai roda pun kayak gitu. Ganti ini dengan roda treknya kan. Ganti dengan roda sama. Ini ya. Baiklah, di sini kan sudah berjalan satu video ekskavator. Sebelumnya di sini Pak yang bertanya juga. Baiklah, selanjutnya untuk operasian alat berat kedua yaitu welder. They don't really know. Kita akan melakukan operasi kedua yaitu welder. Saya di sini bersama Pak Saril. Itu saya akan melihatkan beberapa titik kita menggunakan welder ini. Untuk kita ini Pak, Bapak juga Pak di welder ini Pak. Kemudian dia saya usahakan sharing jadi Pak. Iya Pak, kita akan Yang pertama ini. Nah, ini pertama ini habis rolling. Pak. Ya. Kemudian kemarin di semua Iya Pak. masalah komputer ini Iya Pak. kurang murah kurang bertanggung
yang kalau perginya langsung digerakkan. Tapi kalau kita masih belum mengerak, dia masih dua kali hanya itu kecil dari kita masuk ke kita mau bergerak, kita gerakan. Kalau bilang bergerak, mau mundur atau mau maju, kalah maju atau kalah mundur. Nah itu baru alat ini bergerak. Ya, sedikit aja mas. Apakah mas itu ada kepala nggak? Pak dari segi apa Pak? Perawatan Pak. Gimana rinci Bapak melakukan perawatan terhadap ini? Kalau masalah ini kita kan setelah hampir bekerja kalau kita ini kan proyek kita selalu kontrol cek semua yang harus diperbaiki, mana ada yang harus diganti, karena semua diperbaiki untuk bekerja selanjutnya untuk misalnya perawatan itu apa saja yang dirawat, umpamanya ini apa masalahnya itu dari untuk bergerak mundur maju itu apa yang menggerakkan itu transmisi apa masalah atau tidak perlu kontrol gitu. Jadi itu langsung kita transmisi ke sini ya itu kalau di sini kan namanya apa diferensial kita kontrol langsung. Jadi itu untuk perawatan perawat itu kalau kita sebenarnya kita sendiri kalau yang tidak masalah masih dari dari segi pengoperasian mungkin Bapak bisa tetap cara pengoperasian di Mandiri ini Pak. Ya kalau cara pengoperasian itu kita umum Pak untuk kalau ini untuk bekerja pengoperasiannya dengan tadi apa tambahannya dari mesin itu dari transmisi itu perbaikan untuk perbaikan itu ada dua. Jadi khusus satu untuk bom dan bagian itu ya. Dan satu lagi untuk mesin. Dan doakan saya Ya. Itu bedanya. bedanya Pak. Itu kalau untuk operasinya ini untuk apa namanya kalau kita itu ya untuk bahan Yang untuk menggunakan material atau namanya Pak. Beda apa ya? Beda pengoperasian ya Pak. Ya pakai listrik pakai kuas Pak. Mungkin dari saya di sini Pak. Alhamdulillah saya telah menjelaskan tentang video ini. Mungkin untuk video ini saya kali ini saya sudah juga alat lagi. Bertanya Pak, itu cara pengoperasiannya gimana Pak? Soal ini Pak. kalau cara pengoperasian kita ini kan mau hidupkan engine untuk bermain. Ya Pak. Pertama yang kita harus kalau sebelum hidup engine apa yang kita periksa dulu? Pada indikator Pak, indikator cek unit Pak, apakah unit siap jalan atau belum Pak? Yang pertama Pak. Kalau yang sebenarnya ya kalau sebelum engine yang dihidupkan kita periksa dulu, kita kontrol semua alat ini di engine apa pertama sebelum engine dihidupkan Pak. oli dikontrol dikontrol air Pak, kemudian dikontrol kalau oli yang berat dikontrol berat bagaimana oli hidrolik itu semua harus dikontrol dulu sebelum engine dihidupkan belum boleh harus kita kontrol semua dulu ya Semua ini Pak. benar itu. Baik Pak. Setelah itu kalau sudah cukup semua ditutup, air sendiri tutup juga
baterainya baterai basah, pakai air dengan baterai gitu ya. Iya. Harus dikontrol. Oli hidrolik bagaimana? Kalau sebagusnya bagaimana oli hidrolik? Bagusnya dicek dulu Pak. Dicek dulu. Itu ada semua tanda-tandanya. Ada tandanya Pak. Kalau sudah ada tanda-tandanya baru kita hidupkan mesin. Kita panaskan. Tapi ini nggak ada panasnya seperti ini. Panasnya Pak. Oke itu ya Pak. Hidup ini ya. Hidup ya Pak. Bisa dihidupkan. Itu kan. Ikut putar ya Pak. Ya, gimana? Sistemnya apa namanya pakai rem dan itu balanya pakai sistem kompresor. Kompresor Pak. Itu kompresor ini pakai ini angin kompresor. Ada kalau biasanya dia naik. Nah ini Pak. Kalau biasanya tuh untuk kompresor minimal apa ya? Untuk bergerak. Gerak tuh Jadi, biasanya sekarang ini kan ada rem tangan. ya Brake apa namanya? Ini tangan. tangan Pak. Karena belum penuh. Betul Pak. Belum lihat belum. Cuma tekan Ini Pak. itu. Pak. Ya. Tekan kuat. Pak. Tekan enggak? Coba lepas. Pak. Coba tarik. Baru turun tangan semua. Tangan Pak. Kalau ke ini bunyinya Pak. Ini kuat untuk pertama untuk menaikkan ini. Cepat. Turunkan. Turun. Lepas. Kalau ini fungsinya naik lagi ini. Ini lagi itu Pak. Nah, ini tutup. Ini buka. Pak. Ya. Nah, turunkan lagi. Turun. Nah, kalau ini mau jalan ini. Jalan ini Pak. Ya. Kalau ini apa Pak? Paksuan Pak. Sekalian jalannya saya juga. Ini Pak. Yang itu inilah lampu kiri kanan untuk belok kiri kanan. Halo Pak. Itu gas. Gas. Ya. Ini rem. Ini rem Pak. Ya. Ini rem sekalian kalau masuk gas. Pak. Dan gas jalan dulu. Tanya Pak. Mundur. Ya. Oh, indikator Pak. Indikator. Kalau ini motor ini Baterai. Iya Pak. ini bahan bakar. Bahan bakar. Ya. Ini oli. Kalau ini hidup berarti oli engine nggak bagus. Nggak bagus. Kurang gitu ya. Kurang berarti ya, Pak. Ini lampu. Ah ini Pak. Kalau yang boleh tahu nih Pak. Bapak. Apa nih gambarnya? Derajat Ya, Celcius. berarti ini lampu. Ini kalau ini apa kan lampu ini hidup. Lampu merah. Merah itu. Ini lampu merah hidup. Itu. Ini menandakan kalau lampu merah hidup menandakan olinya udah nggak Udah bagus ini Pak. bukan nggak bagus, udah kurang dari standarnya. Boleh Pak. Nah, ini apa ini tadi? Oh temperatur. Temperatur angin udara. ya, Ya, Pak. itu Kompresor ya Pak. Kompresor. Kompresor. Ini baru oli. Oli. Air bukan pemanas air. Panas air ya Pak. Air panas saya. Panas kalau panasnya naik kan kayak gitu. Iya Pak. Kalau yang standarnya kan berapa cuman di bawah 80. Oh 80 standar berarti ya Pak. Itu siap jalan berarti 80 berarti ya Pak. Paling tinggi kalau lembut dari 80 kita harus waspadai. Waspada ya Pak. Berarti kalau setelah mencapai contohnya Pak, contohnya setelah mencapai 95 Pak, apakah alat itu Enggak benar ini. tidak benar? Ada kerusakan. Ada kerusakan berarti alat itu harus dilakukan pemeliharaan lagi berarti ya Pak. Ada pemeliharaan. Iya Pak. Banyak yang mau dicari gitu. Pokoknya mencari lagi ya Pak. Nah, mungkin termostat nggak berfungsi Fungsi. atau radiatornya udah kotor. Ya. Nah, kita harus cari semua gimana penyebab. Kadang-kadang sulit
apa namanya, tapi switchnya aja yang nggak benar. Jadi ada apa? Padahal engine tidak panas, tapi switchnya udah nggak benar. Dia akan jadi naik juga. Jadi enak juga ya Pak. Banyak macamnya itu untuk apa nih masalahnya. Kita harus kontrol satu persatu gimana penyebabnya. Penyebabnya Pak. Nah, Untuk apa kayak kabin ini apakah memiliki sistem pendingin apa tuh sebagai operator apa? pakai pendingin. Iya, gas pendingin Pak. Iya, Gas ya Pak. Pakai AC ini. Pakai AC nih Pak. Ini Masih berfungsi nih Pak. ya. Berarti kalau bagi alat berarti pakai setirnya berarti yang tangannya apa ya Pak? Karena ya, Sama kita kan ya. mau pegang tuas itu, tuas ini kan, Iya, Pak. kita satu tangan aja, pakai tangan kiri ini. Iya Pak. Kalau bekerja, pakai tangan kiri ini. Iya Pak. Kalau ini kan kita menghormati jalurnya, kalau mau ini Oh, itu transmisi ya Pak. transmisi ini. Nah, ini mundur satu, ini mundur satu, Ya. kalau mau dua, ini mau tiga, ini. Sama 1/3 ya. Ini tiga ya Pak. Kalau kita masukkan ini, anda masuk, anda ini maju ini start nggak mau hidup, Ya, start lah mau hidup ya Pak. nggak mau hidup, anda harus Oh, spray berarti ya Pak. netral ya. Netral berarti ya Pak. Itu bisa, kalau nggak mau hidup. Betul ya Pak. Mungkin terima kasih Pak untuk penjelasan terhadap ini Pak. Ya. Mungkin saya kembalikan ke selanjutnya. Really know. They don't really know. Kami akan melanjutkan observasi alat komputer. Di sini dapat alat berat komputer ya Pak. Komputer sangat berbeda dengan kita sama dengan pribadi. Apa saja komponen yang utama di komputer ini? Komponen yang utama di komputer ini pertama gerakan, dia samanya dengan alat yang lain itu. Kalau alat yang tidak bergerak berarti alat mati, memang jenis alat duduk itu ya. Iya. Ini tapi di sini semua ada alat bergerak. Kalau kompresor ini alat bergerak atau untuk pemadatan. Pemadatan itu apa yang kita memperbaiki jalan, terus kerja ini ke jalan baru. Jadi setelah kompresor ini kegunaannya untuk pemadatan penimbunan. Itu dibilas dengan kompresor dengan kekuatan apa namanya, getarannya apa namanya, vibrating roller itu. Jadi dengan kekuatan vibrating roller untuk pemadatan tanah. Untuk perawatan tersendiri dari komputer gimana? Ya kalau sama juga ya. Di sini barang bergerak. Kalau berpindah-pindah lokasi, pindah-pindah tempat, nggak selalu di satu tempat ini kan. Jadi umpamanya dari satu tempat ini, daerah sini pindah ke daerah sana lagi. Jadi melihat pekerjaan lagi. Maksud itu kalau komputer ini secara pergerakannya itu sama dengan rel. Cuman semua dia pakai komputer, tidak pakai namanya komputer. Semuanya pakai komputer ini. Tidak komputer ini. Ada juga yang pakai transmisi, tidak pakai hanya komputer ini, gunanya untuk steering aja. Kalau yang ini pakai transmisi. Ini pakai transmisi untuk bergerak, untuk luapannya, untuk bergerak di luarnya. Dengan pompa hidrolik namanya untuk steering dan untuk ini namanya tadi vibrating roller itu gerakannya, gerakan vibrating roller dari pompa hidrolik, gerakan setir dari pompa hidrolik, gerakan mundur maju dari transmisi. Ini kan ini barang bergeraknya sama dengan apa, wheel loader itu ya pakai steering dan pakai handle, pakai tuas. Ini tuas mobilnya ini 1, 2, 3, 4 mundur maju itu ya. Nah itu tuasnya. Sama ini kalau kayak ini seperti ini langsung ke transmisi, bukan hidrolik. Nah, yang
ada lagi yang lainnya yang pakai hidrolik ada juga. Yang ini yang pakai transmisi, ini ada transmisi belakangnya ini yang engine. Pakai, tapi kalau pakai transmisi ini dia pakai apa namanya? Kalau bahasa kita garda, apa namanya tadi? Pilihan diferensial atau diferensial ini. Jadi itu bedanya dengan hidrolik yang pakai apa namanya? Pakai pompa hidrolik. Jadi pompa hidroliknya ada cuma khusus untuk steering sama penggeraknya roller tadi. Itu apa? Kalau pemeliharaannya sama. Maksudnya sama sekian jam gitu ya. Kalau sekian jam belum kembali ke tempat, kita pergi ke sana untuk pemeliharaan apalagi yang pentas kita diperbaikikan. Di sini Pak, saya ingin bertanya juga lagi Pak. Mohon maaf ya Pak, apabila ada kerusakan antara alat berat ini, kayak contohnya alat berat ini Pak, kayak kebocoran selang, Ya, selain hidrolik selang hidrolik, hal apa yang sebagai mekanik lakukan? kalau untuk selang hidrolik itu kita tidak bisa yang selang hidrolik yang bocor itu nggak bisa kita perbaiki, langsung diganti aja. Langsung Langsung diganti gitu. Sebab kekuatan hidrolik itu nggak bisa diapakan, nggak terganti gitu. Sehingga kalau umpamanya kalau kayak lain kan ada yang bisa diperbaiki aja. Selain hidrolik itu selain hidrolik ini ada umurnya. Ya, sekian tahun kita sudah itu apanya. Jadi nggak bisa, sebab kalau selang hidrolik sempat pecah itu tendangan kuat, sangat kuat tendangan. Berapa kekuatan ini yang berat ini yang ditekan kayak vibrating roller ini kan getar ini berapa besarnya yang bergetar di begini itu kekuatannya ya, dengan apa tinggi, dengan gas engine-nya tinggi, tekanan tinggi gitu, tekanan tinggi. Hal yang sering terjadi kerusakan pada alat berat ini apa ya Pak? Memang pertama di selang hidrolik, sudah itu di apa namanya di transmisi kejaran yang sering terjadi itu press plug itu pantauan press plug untuk kopling. Ya. Dan sama mata ini juga karena untuk press plugnya dengan disk plugnya Ya. disk plug itu yang sering terbuat. Jadi itu sering terbuat. Itu namanya pemeliharaan filter hidrolik. Lalu dalam berapa namanya 300 jam kita ganti. 300 jam Pak. Sebelum mau operasikan kan ada servis ya Pak. Iya. Ibaratnya setiap kami kan ada menggunakan buku OMM Pak. Nah ini kan untuk operasi yang pertamanya kan ada dari makanya kan menjelaskan ibaratnya sebelum mau kan pasti ada servis ya Pak. Servis yang sering sebelum dioperasikan apa? Kalau servis yang sebelum dioperasikan tuh kayak tadi mulai dari engine. Engine kita kontrol semua apa ada masalah umpamanya kan, nozzle apa itu injection pump, kan sering terjadi itu fan, sering terjadi apa masalah gitu. Itu kita sebelum operasi kita kontrol semua engine, semua engine itu kontrol pala itu si pump apa namanya pompa itu ya kita kontrol semua ini kan
ini kan mau habis apa ini kita akan mau habis proyek tentang tahun ini kan. Ya. Ini udah mau turun semuanya tuh baru diservis. Oh, diservis. Kalau udah masuk di dalamnya udah ini terlalu servis. Oh, Ya, ini sedang servis. Salah. Kami buka apa joknya aja buka. Tinggal cepat dulu. oh gitu ya bang. Salah, sedang servis. Kan? Komponen pertama yaitu adalah vibrator. Vibrator pada kompaktor. Yang kedua adalah selang hidrolik. Yang ketiga itu adalah vibrator motor. Vibrator motor, selang hidrolik, sudah tuh yang di ujung tuh itu adalah katup yang berfungsi untuk menggerakkan vibrator motor. Komponen berikut adalah roda dan juga terdapat hood. Selanjutnya terdapat bagian dari kabin. Di sini terdapat kabin yang berisi bagian komponen mengemudi dan berbagai macam lainnya. Terdapat pedal gas, tempat duduk operator, dan juga terdapat lighting. Berikut gambaran bagian-bagian dari isi kabin. Di sini kami juga menemui sebuah kompaktor kecil yang memiliki 2 drum di belakangnya yang digunakan operator untuk mengoperasikan bagian daerah yang kecil. Baiklah, di sini saya menjelaskan komponen-komponennya. Ada boom, arm, dan bucket. Dan di sini pun ada silinder, 2 buah silinder. Baiklah, di sini ada rantai untuk menjalankan hexa. Dan di sini ada track shoe. Dan di sini ada bagian kabin. Dan di sini ada tuas sebelah kiri, swing dan arm, dan sebelah kanan ada boom sama bucket, dan di sini ada tuas untuk maju dan mundur excavator. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada bucket. Bucket kan terbagi ada bermacam-macam bentuk. Yang pada umumnya dipakai pada bucket ini. Di sini ada bucket untuk mengeruk. Fungsi bucket ini sama, ada sistemnya mengeruk tanah, dan ada kayak jepit 2 untuk mengangkat batu dan melepaskan batu. Yang umumnya dipakai pada ini biasanya dipakai menggunakan bucket yang seperti ini. Di sini terdapat pada kuku bucket yang berfungsi untuk mengeruk tanah, dan di sini bucket sebagian besar untuk menampung pasir atau tanah-tanah yang gembur atau sebenarnya tanah yang sudah digeruk. Dan di sini terdapat 2 lubang. Apabila bucket sudah mengeruk, di sistem mobilnya contohnya di air, mengeruk tanah di dalam air. Fungsi lubang ini untuk mengeluarkan air pada air pada tanah-tanah yang di dalam bucket tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Capis. Mungkin Capis menjelaskan bucket. Di sini saya akan menjelaskan
ini adalah link A. Link A ini berfungsi untuk menekan bucket in dan out. Lalu ini link I, link ini berfungsi juga sama seperti ini, tapi dia fungsi sebagai penahan dari link A. Lalu sini ada boom cylinder. Boom cylinder berfungsi untuk membuat bucket itu jadi bucket in bucket out, dan inilah cylindernya. Lalu ada arm, dari arm terus sampai ke boom. Baik, komponen pertama pada ekskavator ini pertama adalah undercarriage, yang kedua adalah carriage roller, yaitu terdapat pada undercarriage juga roller. Sudah itu ada sprocket, sudah itu ada track link sama track shoe pada ekskavator. Track shoe sampai ke belakang. Sudah itu ada mesin belakang dalam kondisi tertutup. Nah, sudah itu ada kabin ekskavator. Dalam kabin ini terdapat ada beberapa tuas. Pertama ada tuas trek maju, boom sama swing, arm sama kontrol panel pada ekskavator. Dan itu ada pedal untuk trek maju dan juga pedal untuk kaki pry. Di sini juga saya menjelaskan tentang link track shoe, dan juga terdapat di belakang yaitu pemberat atau counterweight dari ekskavator. Di sini juga terdapat bagian dalam dari sprocket dan terdapat bagian swing bearing dan juga komponen hidroliknya yang terdapat di bagian dalam. Di sini terdapat bagian dari sprocket. Pada ekskavator ini terdapat juga bagian link I dan link H, dan juga terdapat kuku bucket beserta bucketnya. Setelah sini saya ingin jelaskan tombol-tombol pada di kabin. Contohnya kan di sini kan ada dua tuas dan dua untuk maju dan trek mundur. Apabila mesin sudah hidup, ini kita mengatur gas pada berat. Setelah itu kita menunggu agak berapa menit, dan kita melakukan tuas untuk apabila lock belum naik. Apabila lock naik, tuas berfungsi. Dua tuas ini akan berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Apabila lock turun, kedua tuas tidak berfungsi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari kabin atau panel kontrol di sini untuk mengoperasikan ekskavator. Yang pertama, dimulai kita memasukkan kunci ke dalam tempat kunci. Selanjutnya, apabila untuk mengoperasikannya, kunci dikontakkan ke on, maka panel di sini akan aktif. Tunggu sebentar untuk mengoperasikannya. Selanjutnya, lakukan start terhadap ekskavator ini, dan selanjutnya
mengendalikan gas setengah atau maksimal untuk mengoperasikan ekskavator ini. Selanjutnya untuk mengoperasikan selanjutnya yaitu kita harus menggunakan lock ini, kita tarik ke atas. Kalau tidak tertarik maka tidak akan bisa untuk mengoperasikan ekstra ini. Apabila telah ditarik ke atas maka lakukan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti di sini ada joystick sebelah kiri dan kanan, dan ini untuk memajukan atau memundurkan track. Di sini terdapat joystick yang sebelah kiri yang berfungsi untuk swing kiri atau swing kanan, dan untuk menaikkan boom kiri, untuk menaikkan boom ke atas atau ke bawah. Dan di sini untuk mengoperasikan bagian in atau out, dan untuk mengoperasikan arm naik atau turun. Di sini juga terdapat seperti pedal yang berfungsi sama, yaitu untuk memajukan atau mundurkan trek. Apabila trek ini digerakkan maju ke sebelah kanan, maka swing akan bergerak ke sebelah kanan. Apabila digerakkan sebelah kiri saja, maka trek akan bergerak sebelah kiri saja. Apabila digerakkan keduanya, maka akan maju, dan apabila digerakkan keduanya akan mundur. Di sini kelengkapannya itu terdapat panel indikator dan terdapat lighting, berbagai macam yang di belakang ini untuk kelengkapan dari kabin. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Noval. Jelaskan panel-panel indikator yang ada pada ekskavator Komatsu. Pertama di sini ada lampu indikator. Biasanya kalau hidup muncul tampilan seperti ini. Ada sini ada indikator suhu, temperatur, bahan bakar, dan tekanan oli, dan juga suhu pada hidrolik. Sini kan sudah tuh. Ini ada low. Ini ada low untuk treksu biasanya nih. Untuk treksu. Dan tuh ada green, ini ada kondisi apa nama tuh? Jenis eco pada motor lah tibanya gitu ya kan. Jatuh ini jatuh di sini ada tombol-tombol wiper tuh lampu tanda lampu tembak. Ini lampu tembak nih. Sudah tuh ada tombol untuk treksu dan untuk wiper. Sudah tuh di sini ada lampu untuk menghidupkan lampu yang lampu di sana. Ini tombol ini. Tombol ini sudah tuh. Ini adalah gas. Ini gas sama dengan ini, dan ini sebagai pengunci cairan hidrolik. Apabila ini terkunci maka tuas-tuas ini tidak bisa berfungsi. Apabila tuas ini naikkan, maka cairan hidrolik akan ngalir dan tuas ini akan berfungsi layaknya ekskavator. Satu di sini ada juga sistem pendinginnya. Sini ada sistem pendingin pada ekskavator, pada kabin ini, dan juga ada penerangan lampu pada saat pekerjaan di malam hari. Mungkin sekian dari saya kembalikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jenis lain dari undercarriage excavator yang biasanya undercarriage ini biasanya terdapat digunakan pada bagian perairan seperti rawa atau sungai-sungai. Baik, di sini terdapat ada kabin pada wheel loader. Ya, di sana ada setir sama tuas-tuas. Kebetulan ini komponennya lagi dilepas bagian kabin ini. Soalnya ini dalam proses perbaikan. Jadi beberapa tuas sudah tidak ada lagi atau sudah dilepas. Cuma ada nampak pedal sama tuasnya aja. Sudah tuh sini ada masuk ke bagian dalam, yaitu adalah front drive shaft sama selang-selang hidrolik yang terhubung ke engine. Sudah tuh ada selang hidrolik juga terhubung juga ke depan ke arah front axle. Sudah tuh sambung ke
Berikut terdapat bagian dari kabin. Dan terdapat bagian belakang itu mesin. Untuk komponen selanjutnya di sini terdapat front wheel, terdapat bagian bucket, lift arm, acting arm, tail cylinder, dan cap dan bagian kabin star lighting. Ada nalun lah, ya Allah. Ay, paling buram-buram sete ya. Tangan din tremor ay. Ada nih ada apa no? Baru deh. Oh, Pak. Coba. Ini ya enggak. Mah, masuk mah. Kalau
sih kamera sepi? Mana sih kameranya? Oh bingung udah mau pen apa? Kan nggak buka kok. Paket enggak di 5. Bingung lo tadi. Bang Tenjana. Saya kata Bisa kita rekomendasi itu. Hah? Kita rekomendasi. Doa di dalam rekomendasi. Wala itu di serta kan tunjuk bang waktu cukup. Abang jalan kan? Ada tuh perhatian gitu. Lagi cok kalau kaden guys kalau Kecil kan. Matanya tinggi. Lah kedua. Oleh Pak. Baiklah, sekian alat berat yang kami observasikan. Terima kasih kepada Pak Syahril setelah udah menjelaskan cara operasikan dan komponen-komponen pada alat berat tersebut. Baiklah, hanya itu yang kami dapat sampaikan atau kami bertanya kepada Bapak Syahril. Terima kasih ya Pak. Iya. Sekian, kalau ada kata-kata salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.